Jadi Bapak Ibu, di tujuan pembelajaran tadi adalah rubrik kita, rubrik penilaian kita. Kita tahu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya ini KKTP dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap kita punya dulu KKTP-nya, baru ada asesmennya. Sudah ada asesmennya, baru rancang aktivitasnya. Ketika sudah tercapai KKTP-nya, di akhir dievaluasi. Seperti itu, baru ketika ada perayaan, mau mengadakan perayaan atau tidak, tergantung satuan pendidikan. Ada lagi WK yang harus digarisbawahi. Lihat di sini jumlah jamnya. Kelas 7, 8 dengan 9 itu jumlahnya beda, jumlah jamnya. Nah, jadi kalau di struktur kurikulum nanti kita harus buatnya beda juga. Jumlah jamnya, pengambilan jumlah jamnya. Karena di kelas 7, 8 360 JP. Kalau di SMP 320 JP. Kalau kita di SMP 1 minggu berapa JP berapa? 39. Kalau kita mau ngeblok, berarti kurang lebih kita mau berapa minggu? 10 minggu kurang lebih. Seperti itu. Itu kalau kita mau ngeblok. Untuk kelas jenjang yang lebih tinggi berkurang. Jadi beberapa hal memang harus kita garis bawahi, dan ini tidak berbasis budget ya Bapak Ibu. Bisa dengan barang bekas, aktivitas ringan pun bisa. Teman saya ada yang saya lihat statusnya Bumaya itu layangan, pembuatan layangan. Anak-anak kan pasti senang tuh, tapi aktivitasnya kita arahin ke karakter. Siswa ini disuruh buat layangan intinya, inti kegiatannya buat layangan. Tapi prosesnya dia punya kelompok, yang ini buat ragangannya, yang ini buat bagian luarnya. Ada lagi teman itu yang belajar cukur rambut. Jadi saya punya teman di SMA 78 Jakarta. Dia berlatih barbershop. Nah, jadi dia cukur rambut nih, mau model kayak Pak Andre, mau model kayak Pak Sigit, mau model kayak Pak Ketut. Ini memang betul-betul ada pelatih ahlinya, fasilitatornya. Itulah pentingnya mitra. Siapa nanti yang jadi sumber belajarnya? Orang tua. Jadi kayak kita kemarin ada materi kearifan lokal. Jadi kearifan di SMA ada kearifan lokal, siswa ini diminta untuk wawancara ke orang tuanya. Ada yang orang tuanya ini bukan asli dari Lampung, karena kita kearifan lokalnya budaya sekitarnya Lampung. Yang dilakukan adalah wawancara orang tuanya. Yang nggak punya orang tua Lampung datang ke rumah kawannya. Akhirnya apa? Terjadi silaturahmi yang baik. Tercapai nggak karakternya tadi? Tercapai kerjasama. Ketika kita ambil kerjasama seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah setelah melakukan kategori di kemarin 3 tahun ada perubahan karakter, yang kita poin-poin utamanya karakternya ada banyak. Jadi kita punya laporan dalam bentuk berkas itu yang dilihat oleh orang tua. Di siswa pun nanti orang tua siswa juga lihat dalam bentuk rapor di akhir tahun ajaran. Modul rapor proyek ini cuma setahun sekali Pak. Jadi setiap akhir tahun naik kelas itu baru rapor proyeknya dibuat. Silakan satu orang, kelompok Bu Rindi, Bu Eka, Pak Sigit, Pak Ketut, Bu Yuni, silakan ditampilkan. Setelah itu baru kita lanjut ke materi berikutnya. Ayo, atau kelompok Bu Devika dulu. Boleh.
Bapak Ibu, kalau seandainya nih ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh japri ke teman-teman yang ada di sini. Boleh japri atau bertanya via telepon boleh, mau tanya ke saya boleh, ke Pak Sigit boleh, ke Pak Dwi boleh, yang ada nomornya siapa, boleh langsung kontak. Karena itu kewajiban dari sekolah penggerak adalah menyampaikan. Urusan didengar atau enggak ya namanya usaha. Tanya ke Pak Andreas boleh? Boleh. Boleh. Boleh sekali. Kamera itu boleh untuk karya, bekerja live TikTok itu juga bisa jadi unjuk karya. Ada teman saya itu dia nggak undang dari luar enggak, tapi di live TikTok dia share banyak gitu di tempat-tempat luas, di tempat lain. Live TikTok kan banyak yang support, ada yang malah bisa dapat budget tambahan dari situ. Sudah? Ayo, Bu Bibi atau udah kita dulu? Bu Berti? Bu siapa namanya? Ya. Masih belajar baca dulu. Bu Indah? Bu Indah. Oke, siap. Silakan. Maka kita ke guru penggerak. Enggak itu. Yang dipromok dulu. Angkatan 9. Itu sudah berkembang. Itu sudah berkembang tapi belum maksimal ya. Ya, silakan. Dalam kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang terdiri dari Pak Sigit Riono, saya sendiri Eka Widiawati, Bu Yuni Milianti, dan Bu Eka Rini Astuti. Satu lagi Pak Ketut Panca. Di sini kami menyelesaikan tugas ini dengan mengambil tema proyek gaya hidup berkelanjutan. Topik spesifik proyeknya membuat pupuk kompos dan membuat kerajinan. Durasinya 1 bulan karena ini dibuat blok proyeknya. Fasenya kita ngambil fase D. Komponen tujuan untuk yang pertama dimensinya kita ambil beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan yang kedua gotong royong. Elemennya berakhlak kepada alam dan kolaborasi. Sub elemen menjaga lingkungan alam sekitar dan kerjasama. Rumusan kompetensi untuk yang sub elemen menjaga lingkungan alam sekitar itu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Untuk kerjasama, menyelaraskan tindakan sendiri dengan tindakan orang lain untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan kelompok di lingkungan sekitar serta memberi semangat kepada orang lain untuk bekerja efektif dan mencapai tujuan bersama. Perancangan rubrik akhir proyek. Elemen atau sub-elemen yang tadi sudah saya bacakan. Di sini rubriknya yang pertama mulai berkembang, itu mewujudkan rasa syukur sedang berkembang. Mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah. Berkembang sesuai harapan, mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan masalah lingkungan alam sekitar. Dan yang terakhir saat berkembang itu mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut.
kompos. Yang keenam membuat kerajinan anorganik khusus plastik, botol air mineral, misalnya dibuat tempat duduk, pos bunga dan lain-lain. Yang terakhir ada pameran. Jadi pameran di sini dihasilkan mungkin nanti ada vas bunga, tempat duduk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih terus dulu untuk Beka dan teman-teman. Kita minta umpan balik ya dari kelompok yang lain. Silakan. Dari kelompok kanan dulu nih. Kelompok ganjil. Silakan umpan balik ya dari yang disampaikan Bu Eka tadi. Umpan baliknya apa? Silakan. Ayo satu orang menyampaikan umpan balik. Boleh Pak Dwi? Tadi mengambil tema itu saya belum mendengar di depannya kasus yang mencuat di sekolah itu atau skenario ini nggak dibacakan. Ada skenario di situ, kita tugasnya mengangkat suatu topik project itu berdasarkan skenario yang ada di sekolah. Coba dibacakan skenario-nya dulu. Kira-kira mengenal dengan skenario apa enggak? Ya, jangan karena kita sudah bisa, sudah paham, langsung kita susun tanpa mendasarkan dari sisi sejarahnya. Ya, itu dari Pak Dwi tadi. Terima kasih Pak Dwi karena beliau mengadaptasi dari lingkungan sekitarnya ya. Jadi belum terbaca skenario itu tadi. Umpan balik dari kelompok berikutnya. Silakan dari Bu Pak Yudi atau Belinda. Enggak. Bu Berti ada? Belinda? Ada? Iya, silakan. Oh belum. Oke. Saya rasa cukup dari saya. Poin utama dari P5 ini adalah kolaborasi semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi ini akan tercapai kegiatannya ketika karena nggak bisa kita bekerja sendirian ya. Seluruh stakeholder yang ada di sekolah bekerja sama untuk mencapai itu. Yang atas namanya adalah fasilitator tadi. Fasilitator tim project. Refleksi kegiatan hari ini mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sigit. Silakan Pak Sigit, refleksinya apa yang sudah Bapak dapat dari hari ini, apa yang tadinya Ibu Bapak belum tahu. Silakan. Dari ini aja, dari materi ini aja. Oke, untuk refleksi terutama materi yang disampaikan oleh Bu Suryana selaku pemateri yang terdapat dalam merumuskan apa tadi? Project ya, modul dalam pembuatan modul. Memang kita harus berkolaborasi terutama dengan tim pengembang sekolah yang tergabung di dalam tim fasilitator seperti itu. Jadi dengan adanya kolaborasi itu menguatkan modul yang kita buat dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang nanti dituangkan di dalam modul project. Dengan begitu nanti dengan sumber-sumber yang banyak dari pemikiran Bapak Ibu yang tergabung, insya Allah nanti itu akan lebih valid datanya yang memuat isu-isu yang berkembang di lingkungan sekolah seperti itu. Terima kasih. Ada tambahan? Bu Ridi, Bu. Terima kasih Pak Sigit. Berikutnya Pak Panca. Betul ya Pak Koya. Atau dari Pak Yudi belum kedengaran suara Belinda? Pak Belinda, nggak apa-apa. Ayo, monggo Bu. Apa yang sudah Apa yang Ibu didapatkan
hasil. Kalau bingung ini berarti mulai bekerja. Ya, kalau bingung itu berarti mulai bekerja. Kalau diem, kita bingung. Ya, kan? Apa ya? Ya, apa Bu? Apa kira-kira? Dari kemarin nggak Apa? apa-apa. Kalau dari kemarin sampai udah belajar apa nih? Apa Dari aja? kemarin nggak apa-apa Bu. Udah belajar apa aja nih? Waktu Ibu dulu di sini udah belajar apa aja? Misal udah belajar pendidikan yang merdeka lah, kurikulum merdeka. Apa aja yang sudah Ibu dapat? Gak apa-apa disampaikan. Ini dengan suara ada? Ada yang disampaikan? Atau nggak ada? Boleh. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, bingung. Nanti ketika kita sudah melaksanakannya, melaksanakan kurikulum merdeka, kita makin mantap. Harapan saya, seandainya nih nanti suatu saat ketika sekolah Bapak Ibu sudah melaksanakan, bisa berkomunikasi, tetap berkomunikasi dengan rekan-rekan yang ada di sini, ada Pak Wiji, Bu Repa. Boleh japri karena tugas kita adalah untuk menyalurkan ilmu yang sudah didapat. Seperti itu. Itu dari saya. Kalau banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bu nggak ditulis. Itu tujuan penyusunannya yang pertama, objeknya adalah peserta dapat satu menerapkan hasil diklat di instansinya. Maksudnya begini, Bapak Ibu yang saat ini berada di sini mengikuti pelatihan dari SMA